Chat dipanggil bapak lantai 3. Saya bilang, untuk apa bang? Nggak tahu Chat. Baru saya pertama dia kok naik ke lantai 3 kan, karena dia nggak pernah sebelumnya yang mulia, apalagi sampai ke lantai 3. Saya berdiri baru mau jalan, baru dia bilang, Chat naik lift aja Chat. Bagaimana? Oh, Naik lift aja. Baru dia bilang, saya masuk, saya naik lift yang mulia. Sampai di lantai 3, pas keluar pas lift sudah buka, pintu ruangan itu sudah terbuka juga yang mulia, dan sudah ada Pak Efes di situ yang mulia. Baru pas saya maju, saya perintah bapak, saya bilang, mana Ricky? Pak Ricky di bawah yang mulia. Ricky di bawah. Siap. Kemudian Saya tanya ke bapak, saya perintah bapak, sini dek. Pada situ bapak lagi nangis yang mulia. Nangis, masuklah, baru dibawa saya ke sofa yang mulia, disuruh duduk di sofa yang mulia. Ada sofa satu, baru ada sofa panjang yang mulia, baru depan sini TV, di sana ada sofa juga. Saya duduk di sini, baru bapak duduk di sofa panjang sebelah kanan yang mulia, dekat ke arah saya yang mulia. Putri? Ibu Putri belum kelihatan pada saat itu yang mulia. Okay. Saya masuk belum kelihatan Ibu Putri. Baru bapak nanya ke saya, lihat ke saya kan nangis yang mulia. Bapak nanya, kamu tahu nggak ada kejadian apa di Magelang? Saya bilang, saya tidak tahu bapak. Baru nggak lama kemudian ibu masuk, duduk di samping Pak Efes yang mulia. Ibu PC masuk, duduk di samping ibu. Bapak habis nanya ke saya itu nangis dulu yang mulia. Jadi habis ngobrol nanya itu, saya bilang saya tidak tahu. Saudara Putri duduk di mana? Di samping Pak Efes yang. Oke. Baru habis bapak masih nangis ini, saya kaget ini ada kejadian apa Magelang. Baru dia bilang, Joshua sudah ibu sudah dilecehkan sama Joshua. Baru habis itu nangis lagi yang mulia. Saya pas dengar itu saya kaget yang mulia. Wah, kok kayak gini kan, sampai maksudnya sampai kok bisa sampai ada Joshua bisa lecehkan ibu kan. Saya kaget juga, saya takut juga pada saat itu yang mulia, karena posisinya kan bapak ada di Jakarta, terus kami yang di Magelang yang mulia. Jadi takut bapak marah ke saya kan. Baru setelah dia nanya itu nangis lagi yang mulia, nangis. Ibu PC juga nangis pada saat itu. Terus dia lihat ke saya yang mulia, jadi memang kurang ajar anak itu. Dia langsung bilang, memang kurang ajar anak itu. Baru dia bilang, sudah nggak saya dia udah hina harkat dan martabat saya. Baru dia bilang, dia pegang kerahnya bajunya yang mulia. Dia bilang, gak ada gunanya pangkat saya ini Chat kalau keluarga saya dibeginikan. Saya juga langsung diam juga pada saat itu yang mulia, serba salah juga, takut juga saya yang mulia, karena dia ngomong bapak nangis tapi marah, emosi. Jadi habis ngomong berhenti nangis lagi. Saya bilang, pokoknya saya udah diam pada saat itu yang mulia. Baru dia rubah posisi yang mulia, begini ke agak maju begini yang mulia. Baru dia bilang, memang harus dikasih mati anak itu. Bilang begitu ke saya yang mulia. Saya cuma diam aja yang mulia, saya bilang, saya lihat ke bapak kan, bapak nangis. Baru bilang, nanti kau yang bunuh Joshua ya, karena kalau kau yang bunuh, saya yang akan jaga kamu. Tapi kalau saya yang bunuh, nggak ada yang jaga kita. Dia menjelaskan, tangannya sudah begini yang mulia, sudah mendekat ke arah saya. Saya cuma diam pada saat itu yang mulia, diam. Baru dia bilang ini, jadi gini Chat, lokasinya di 46. Dia bilang ke saya, lokasinya di 46. Nanti di 46 itu ibu dilecehkan sama Joshua. Terus ibu teriak, kamu respon, terus Joshua ketahuan, Joshua tembak kamu, kau tembak balik Joshua yang meninggal. Pada saat itu saya langsung kaget yang mulia. Ya, pada saat terdakwa Ferdi Sambo menyampaikan hal itu kepada saudara, Siap yang mulia.
itu dengan suara berbisik atau suara yang terdengar, yang suara yang menurut saudara Putri dengar, Ibu di samping Pak, ya, Pak. artinya dia pasti mendengar. Pasti mendengar yang mulia. Pasti mendengar. Pasti mendengar. Oke, kemudian Baru sudah dijelaskan tentang itu skenario yang mulia. Dijelaskan lagi yang mulia tentang skenario. Jelaskan lagi tentang skenario, baru dibilang sudah kamu nggak usah takut. Karena posisinya itu kamu pertama bela ibu, yang kedua kamu bela diri karena dia nembak duluan. Kau aman. Dia bilang kayak gitu ke saya yang mulia. Baru dia jelaskan lagi secara berulang-ulang tentang skenario yang mulia. Nah, sambil dia menceritakan tentang skenario, Ibu PC sempat ngobrol juga sama Pak Efes yang mulia. Saya kurang jelas memang dengar suaranya Ibu PC ngobrolnya kayak mana, tapi sepintas mendengar tentang pertama CCTV, Ibu PC tentang bahas CCTV Duren 3 yang mulia. Pertama CCTV, habis itu ngomong lagi membahas tentang sarung tangan yang mulia. Nah, habis itu sudah dia jelaskan ulang-ulang ke saya yang mulia. Baru dia duduk lagi biasa yang mulia, dia nyender lagi, baru dia tanya. menjelaskan berulang-ulang mengenai apa? Skenario yang mulia. Mengenai skenario Siap. tembak-menembak tadi. Ya, jadi Oke. dia lihat ke saya baru, senjatamu, senpimu mana? Saya karena senpi saya masih di samping. Saya bilang, siap ada bapak. Dia bilang, dia langsung ambil posisi itu ada di, nggak tahu saya dari samping atau dari saku atau dari mana, langsung ambil keluar, kau tambah amunisimu, kasih satu kotak peluru yang mulia ke saya. Saudara terdakwa Ferdi Sambo memberikan satu kotak peluru. Siap. Isi berapa? Banyak yang mulia itu. Oke, kemudian Baru saya ambil, saya keluarkan senjata saya taruh di kaki lutut saya kan. Baru saya tambah amunisinya saya yang mulia. awalnya senjata kamu isi berapa peluru? Seingat saya 7 yang mulia. Seingat saudara 7. Siap. Kemudian saudara tambah menjadi Saya tidak tahu kalau tidak memastikan yang mulia untuk tambahnya berapa yang mulia. berapa kapasitas dari senjata kamu? Blok 17 itu fullnya yang mulia. 17 peluru, 7. Apakah sampai full? Tidak yang mulia. Tidak. Siap. Artinya tidak sampai full, tetapi saudara tambah dari 7 menjadi lebih dari 7. Lebih dari 7 yang mulia. Oke, kemudian Habis saya isi amunisinya, saya taruh lagi senjata saya izin balikin lagi ke amunisinya, izin bapak. Ya. Baru dia, senjata Yosua mana? Tanya ke saya, senjata Yosua mana? Karena seingat saya masih ada di mobil waktu Bang Riki kasih masuk di Magelang kan yang mulia. Saya bilang ke bapak, masih di mobil bapak, di Lexus. Oh ya, nanti kau turun, kau ambil bawa naik ke sini. Siap bapak. bentar. Pada saat Ricky mengambil senjata Joshua, Siap. Ferdi Sambo kan ada di Jakarta. Di Jakarta. Bagaimana dia tahu bahwa senjata Joshua itu ada di mobil? Saya tidak tahu yang mulia. Saudara tahu. Oke. Kemudian Baru saya turun yang mulia. Saya langsung turun. Saya turun ke bawah. Saya ambil senjata HS itu di dashboard. Baru saya taruh di tas Tumi yang mulia. Karena pada saat itu memang saya lapar sekali yang mulia. Memang karena belum makan juga yang mulia. Saya ingat tadi Bang Raden pesan makan yang mulia. Jadi saya sempat nengok keluar, makanan sudah ada. Saya keluar dulu ambil kotak nasi yang mulia. Saya bilang izin mau saya ambil. Ya, saya masuk ke dalam. Pas saya naiknya lewat ini tangga di dapur yang mulia. Saya taruh dulu kotak nasinya di atas dispenser. Baru saya naik lagi ke lantai yang 3. Sampai di lantai 3 itu ada pintu yang mulia. Pintu itu cuma bisa dibuka dari dalam pakai kode yang mulia. sebentar. Saudara tadi waktu ngambil senjata HS, terusan nasi kotak, Siap. korban ada di mana? Masih depan, masih rame yang mulia. Masih rame di luar dan masih bercanda seperti biasa, Masih tidak bercanda. terjadi apa-apa. Siap. Oke, kemudian saudara naik Naik ke lantai 3 yang mulia. lantai 3, kemudian Karena pintu nggak bisa dibuka yang mulia dari luar. Ketua, izin bapak. Nggak lama bapak buka pintu, ya saya buka tas Tumi, saya kasih izin bapak senjata Yosua, diambil aja deh. Turun lagi yang mulia ke bawah. saudara serahkan senjata HS milik Joshua kepada Ferdi Sambo. Siap, betul yang mulia. Oke, Juga
juga nggak tahu mau cerita ke siapa yang mulia. Pikiran saya masih blank yang mulia. Saya masuk ke toilet yang mulia. Saya sempat berdoa yang mulia di toilet. Saya sempat berdoa di toilet karena pas saya keluar yang mulia dari toilet, aku langsung bilang, Om, Ibu sudah turun, Om. Siapa yang sampaikan gitu? Agus yang mulia, ART. ART. Siap. Om, Ibu sudah turun. Saya langsung lari ke depan, tempat masuk, ambil masker juga di gudang yang mulia. Saya keluar, Ibu sudah naik di mobil yang mulia. Saya langsung lewat pintu kiri, saya lihat Ibu di dalam. Ada Bang Riki, ada almarhum, baru ada Om Kuat di belakang yang mulia. Saudara masuk paling terakhir? Paling terakhir yang mulia. Bentar. Pada saat korban masuk ke dalam mobil, saudara melihat? Enggak melihat. Terdakwa Putri pada saat masuk mobil Tidak melihat juga yang mulia. Saya ke depan sudah masuk semua. Kenapa saudara Kuat ikut masuk di dalam mobil? Enggak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tidak tahu. Artinya orang-orang yang di mobil itu sudah siap mau pergi. Sudah siap mau Saudara pergi, kan yang mulia. paling terakhir. Siap. Oke, karena Joshua sudah duduk paling depan dan Ricky yang pegang setir, otomatis saudara duduk belakang. Saya duduk belakang yang mulia, saya majukan kursi. Saya bilang, izin Ibu. Saya majukan kursi, saya duduk belakang, saya balik lagi kursinya. Langsung Ibu sempat bilang ke depan ke arah Bang Riki sama almarhum, ke 46 ya, Dek? Apa? Ke 46 ya, Dek? Oke. Langsung. Dia sampaikan ke 46 ke Ricky. Oke, kemudian Langsung kita pergi ke 46 yang mulia. Sampai di 46, turun, Ibu turun sebelah kanan kan, jadi Ibu turun duluan, saya majukan kursinya, saya sama Om Kuat turun juga, almarhum sudah turun, Ibu lewat saya, Bang Riki. siapa turun pertama duluan? Ibu yang mulia. Saudara Putri. Ibu sama almarhum dulu, Pak. Ibu turun sebelah kanan yang mulia, almarhum sebelah kiri. Oke, ya. Baru saya sama Om Kuat turun karena dari belakang yang mulia. Baru Bang Riki sempat kasih tas ke saya, tasnya Ibu. Dan chat, Bang, Om Kuat sama Ibu masuk ke dalam, saya ikut susul masuk yang mulia. Terus saya kasih tas itu ke Korban? korban, masih di pintu yang mulia, di pintu dekat samping mobil itu yang mulia. Korban masih di dekat pintu Kenapa korban nggak diajak masuk sama Putri? Tidak tahu yang mulia. Tidak tahu. Tapi apakah korban dan Putri sempat berpapasan atau apa namanya? Ibu lewat aja yang. Oh, lewat saja. Oke, kemudian Baru saya masuk, saya bilang ke Om Kuat, Om, saya kasih tasnya Ibu yang tadi dikasih Bang Riki. Pas Om Kuat sama Ibu masuk, saya langsung nyusul di belakang yang mulia. nyusul ke belakang ke? Nyusul di belakang. Oh, nyusul di belakang. Kemudian menuju dalam rumah yang mulia. Kemudian Sampai dalam rumah, saya lihat Om Kuat antar Ibu sampai di kamar kan yang mulia, bawa tasnya Ibu. Saya langsung naik ke lantai 2 yang mulia. ngapain kamu lantai 2? Saya naik ke lantai 2 dulu yang mulia. Saya masih blank juga pada saat itu yang mulia. Saya pikir saya mau cerita ke siapa, saya takut juga yang mulia pada saat itu. Saya berdoa lagi yang mulia. Saya berdoa lagi di lantai 2 yang mulia. Saya lihat ada kamar terbuka, saya masuk, saya berdoa lagi di situ yang mulia. Berdoa apa kamu? Saya isi doa saya yang mulia. Apa? Isi doa saya. Iya. Saya berdoa, saya minta Tuhan gak jadi kejadian ini yang mulia. Biar Tuhan ubahkan pikiran Pak Sambo yang mulia pada saat itu. Oke, kemudian Biar gak jadi rencananya Pak Sambo kan. Saya panik juga, gak lama kemudian saya dengar Pak Efes di bawah, Pak Sambo sudah di bawah. Saya langsung turun, ketemu. saudara tahu nggak kuasa segala macam Oh enggak, terakhir saya lihat di ini yang mulia, di apa? Di bawah sama Ibu yang mulia, antar sama tasnya. ibu? Pada saat saudara di atas sendirian? Saya sendirian di kamar. Sendirian. Oke, kemudian Pas saya turun, ketemu Pak Efes di ujung tangga yang mulia. Di ujung tangga, baru bersama siapa? sendirian yang mulia. Sendirian. Oke. Pak Efes tanya pas saya turun, sudah isi senjatamu? Saya bilang, siap belum Bapak? Kau isi dulu. Saya keluarkan, saya kokang yang mulia. Saya kokang senjata saya masukin lagi di pinggang yang mulia. Gak lama kemudian langsung masuk almarhum yang mulia. Sama siapa almarhum masuk? Almarhum duluan, baru di belakang ada Om Kuat sama Bang Riki yang mulia. Oke, kemudian Masuk, Pak Efes kan sebelah kiri saya yang mulia. Langsung, sini kamu.
langsung pegang ini belakang lehernya yang mulia. Sini kamu, langsung didorong ke depan yang mulia. Berlutut kau Sud. Pas disuruh berlutut, almarhum kaget yang mulia, lihat ke bapak. Pak, kenapa pak? Ada apa pak? Dia, tangannya kayak gini yang mulia. Kenapa pak? Ada apa pak? Berlutut yang berlutut. Pas dia lagi mundur-mundur yang mulia, agak sedikit merendah, ya, langsung Pak Efes bilang aja, woi kau tembak, kan saya di samping kanan, woi kau tembak cepat. Saya langsung keluarkan senjata yang mulia, cepat kau tembak. Saya langsung tembak yang mulia. Berapa kali saudara tembak? Saya ingat saya 3 sampai 4 kali yang mulia. 3 sampai 4 kali. Kemudian pada saat saudara tembak, korban, saudara melihat posisi ke arah mana saudara menembak? Ke arah almarhum ya yang mulia. Ya, almarhum. Kena bagian mana saja saudara Untuk tahu nggak? perkenanya saya nggak bisa pastikan yang mulia. Kenanya di bagian mana saja tidak bisa Saya tidak dipastikan. bisa pastikan. Setelah itu Almarhum jatuh yang mulia, almarhum jatuh, Siap. tumbang menghadap telungkup ya. terlungkup yang mulia. Terus Pada saat almarhum sudah jatuh, Pak Efes langsung maju yang mulia. apa? Pak Efes langsung maju. Masih hidup nggak dia pada saat tertelungkup? Pas jatuh ada suaranya yang mulia. Suaranya bagaimana? Kayak pas habis tembakan terakhir itu kayak Kemarin saudara memberikan kesaksian bahwa pada saat saudara tembak masih terdengar suara erangan dari iya korban. yang mulia. Kayak begitu yang mulia. Oh, masih terdengar suara erangan dari korban. Kemudian Baru PFS maju yang mulia. PFS maju sudah pegang senjata yang mulia. Langsung kokang senjatanya yang mulia. Kokang langsung di samping tangga, langsung tembak ke arah almarhum yang mulia. tembak ke arah Ke arah almarhum. almarhum. Berapa kali? Saya tidak bisa pastikan yang mulia. Tidak untuk bisa berapa kali. pastikan. Kemudian Habis tembak ke arah lebih dari 1 kali. kayak saya tidak bisa juga yang mulia. Tetapi yang jelas saudara mendengar suara tembakan letusan senjata dari Betul, tangannya ya. Ferdi Sambo ke arah tubuh korban. Betul yang mulia. Kemudian Baru habis itu PFS balik lagi jongkok di depan tangga yang mulia. Beliau jongkok di depan tangga langsung nembak ke arah tembok yang di atas tangga. Nembak banyak kali yang mulia, saya nggak tahu berapa kali itu. Nembak banyak kali, baru sempat berhenti yang mulia. Dia berhenti yang mulia. Baru pas balik ke kanan itu sudah kokang senjata lagi. Ada kokang senjata lagi yang mulia. Baru tembak lagi ke arah atas TV yang mulia. Pas habis tembak ke arah atas TV berdiri beliau, baru dia ke arah almarhum yang mulia. Saya lihat itu dipegangkan senjata api yang mulia ke arah almarhum. seolah-olah almarhum memegang senjata itu Betul yang mulia. supaya sidik jarinya ada di situ. Siap.